Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me Imam Joming di acara Bikon, Bincang Ekonomi Orde Lama. Tanpa waktu lama kita akan langsung panggil narasumber kita malam ini, Irsyad Maulana. Weh bang, Uts, usap. pekaps bang. Ini bodyguard saya bang. Iya bang. Saya emang akhir-akhir ini kadang banyak sekali yang jahatin saya, makanya saya bikin bodyguard. Serem banget ya mukanya. Iya, soalnya takut semua. Oke bang, kali ini mau ada acara apa ya bang ya? Kita bakal bincang-bincang tentang ekonomi Orde Ekonomi Lama, Orde Lama. Oke. Iya. Oke bang, kali ini kita akan membahas tentang demokrasi terpimpin di bidang ekonomi. Oke. Gimana sih bang keadaan ekonomi pada saat demokrasi terpimpin? Oh, keadaan ekonomi di saat apa tadi? Demokrasi terpimpin ya. Iya. Itu sangat buruk sekali, sangat buruk sekali. Saya benar-benar prihatin sekali ekonomi itu. Kenapa tuh? Karena itu benar-benar sangat sangat buruk sekali karena banyak terjadi pemberontakan itu. Banyak banget tuh, makanya ekonomi di Indonesia sangat buruk saat itu. Pemberontakan seperti apa itu? Ya, pemberontakan yang ada untuk mengatasi keadaan ekonomi gitu. Dan sistem ekonomi saat itu di Indonesia itu menjalankan sistem komando. Sistem komando itu seperti ya alat-alat yang ada di produksi atau didistribusi itu semua harus dimiliki oleh negara dan minimal diawasi oleh negara gitu, seperti itu pada saat itu. Di dalam demokrasi terpimpin, ekonomi meliputi apa aja sih bang? Oh, dalam demokrasi terpimpin, Iya. ekonomi Meliputi meliputi apa aja? Yang pertama itu ada Depernas. Apa tuh Depernas? Dewan Perancang Nasional. Itu Depernas. Yaitu tugasnya itu memperbaiki ekonomi di Indonesia yang dipimpin oleh Muhammad Yamin. Pada tanggal 15 Agustus 1959. Depernas ini kemudian menyusun program. Program apa tuh? Yaitu kerja berupa pola pembangunan nasional yang disebut dengan pola pembangunan semesta berencana gitu, dan dengan mempertimbangkan faktor pembiayaan dan waktu pembangunan itu, serta ada pola blueprint tripola. Blueprint tripola? Iya. Apa itu bang? Blueprint tripola itu ada proyek pembangunan yang pertama. Iya. Pola penjelasan pembangunan. Dan yang ketiga adalah pola pembiayaan pembangunan. Itu yang disebut dengan blueprint tripola gitu. Dan pada tahun 1963 itu kita setelah Depernas kita membuat Bapernas. Bapernas itu apa? Bapernas itu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Gitu. Iya. Macem tuh. Yang dipimpin oleh Presiden Soekarno saat itu. Soekarno yang memimpin saat itu untuk mengganti Depernas. Siap. Sistem Depernas itu yang tadi disebutkan. Siap. Gitu. Jadi tugas Bapernas ini itu adalah menyusun rencana pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang. Itu, maaf ya, saya sering lihat ke bawah soalnya saya ini nih apa? Cantengan ya? Enggak, ini ada WA saya tadi. WA saya ini soalnya banyak banget yang ngundang saya ini. Makanya saya Santai. Ya, oke. Jadi dilanjut. Ya, yang kedua itu siapa ini? Oh, enggak, lanjut. Yang kedua itu ada penurunan nilai uang. Penurunan nilai uang. Gimana sih penurunan nilai uang tersebut bang? Itu sebelum menjawab pertanyaan Anda, saya menjelaskan dulu ya. Iya, siap. Penurunan nilai uang itu terjadi untuk membendung inflasi. Inflasi? Iya. Dan untuk mengurangi jumlah peredaran uang di masyarakat. Seperti itu. Dan pada tanggal 25 Agustus 1950, pemerintah di Indonesia saat itu melakukan penurunan nilai uang. Dan tadi Anda nanya gimana kan gimana caranya? penurunan nilainya itu? Itu caranya, contohnya itu seperti yang tadinya uang 500 pecah 500 menjadi 50 perak. Gitu. Dan seterusnya. Lalu semua simpanan yang ada di bank jika melebihi 25.000 itu akan dibukukan oleh pihak bank. Kenapa tuh? Seperti itu. Ya karena
kan tadi seperti yang tadi di awal disebutkan untuk melakukan untuk membendung inflasi. Inflasi. Iya. Inflasi tadi ya. Iya, inflasi tadi. Terus yang ketiga ada dekon. Dekon itu apa ya? Dekon itu deklarasi ekonomi. Gitu. Penontonnya betul? Siap, Bisa? betul. Oke. Bisa diminum dulu. Minum dulu. Minum dulu. Dia haus. Ya soalnya sama saya tidak boleh menghadapkan mata sedikit pun. Emang namanya siapa itu bang? Namanya siapa boleh diberitahu? Yanto. Makan Yanto. Oh, Yanto ya, Pak Yanto. Pak Yanto. Asalnya dari mana, Pak? Asalnya dari mana? Maluku. Oh, saya Maluku. waktu itu ketemu kita di Papua ya, Papua Barat ya. Iya, Pak. Waktu itu lagi main bola kita. Iya. Tadinya pekerjaannya apa? Kerjanya Kuli. kuli ikan. Kuli ikan. Kuli ikan. Jangan pabrik POV. Oke. Bang, itu nama bapak saya. Maaf ya sedikit tidak penting, tapi saya lanjut aja ya. Mau dilanjut. Lanjut aja. Tadi sampai dekon ya? Dekon. Ekonomi. Aduh, pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan desain baru yang disebut Deklarasi Ekonomi. Deklarasi ekonomi. Ya, tujuannya itu adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, imperialistis seperti itu. Lalu meski begitu, pelaksanaan dekon ini tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Kenapa tuh? Gitu. Karena malah dekon ini malah justru mengakibatkan perekonomian di Indonesia menjadi stagnan. Stuck. Jadi tidak bisa Tidak naik, maju dan tidak mundur. tidak maju dan tidak mundur seperti Siap, itu. siap, Yang seperti siap. Anda bilang betul. Betul pak. Betul. Dan terus masalah perekonomian itu diatur oleh pemerintah, dipegang oleh pemerintah dan semua prinsip-prinsip dasar itu diabaikan oleh pemerintah. Oh, Makanya gitu, iya, makanya diadakan deklarasi ekonomi. Iya. betul. Dan yang terakhir, Iya pak. yang terakhir, Ini isi pas pembangunan itu apa aja? yang terakhir itu ada pembangunan proyek mercusuar. Ya. Nah, isinya itu ini tuh ini benar-benar sangat semakin buruk banget dibanding yang awal tadi kita bicarakan. Jadi semakin buruk banget karena apa? Karena perekonomian Indonesia itu menjadi sangat benar-benar buruk dikarenakan biaya pembengkakan biaya yang terjadi untuk pembangunan mercusuar itu. Oh. Gitu. Terus jika ini saya mengasih tahu ke Anda ya, Iya. proyek mercusuar itu yang dilakukan oleh Soekarno itu adalah membangun ibu kota agar bisa dilihat oleh luar negeri. Jadi Soekarno agar tuh dipandang oleh luar negeri. dipandang ibu kota itu, makanya dibentuklah proyek mercusuar. Seperti itu. Iya, betul tidak? Betul. Nice sekali rupanya. Dan ini itu proyek mercusuar itu untuk memfasilitasi Ganevo. Ganevo itu singkatan dari apa ya? Ganevo itu singkatan dari Game of the New Emerging Force. Oh. Itu. Anda juga tahu, saya udah memberitahu Anda kan? Iya. Sorry tadi kaki saya begini karena emang pegel di sini. Panas juga. Maaf di sini memang penganginan. Iya, aduh ini harusnya dikasih angin-angin lagi, Pak. Lagi dipakai studio Oh, sebelah lagi dipakai masalahnya. sebelah. Iya, lagi syuting. Mau prepare syuting. Mungkin Mas Joko, Iya. Mas Joko ingin tahu Ganevo, mungkin Ganevo, iya. Ganevo itu apa aja? Ganevo itu kayak yang bisa kita sebut itu gedung Ganevo itu bisa kita sebut sekarang Iya. itu MPR, DPR gitu. Terus DKI Jakarta tuh itu dulu gitu. Monas. Terus juga ini. Gelora Bung Karno, hotel Oh. maaf, sorry, hotel Indonesia. Hotel Indonesia ya? Ya. Oh, sorry, saya sangat Sip. Jangan nervous santai. jangan nervous, saya baru pertama kali diundang di acara ini. Enjoy aja, Maaf, enjoy. sorry, Bang. Siapa tadi? Aduh, Yanto. 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 Bang Yanto, siap? Siap. Bentar lagi kita pulang. Ya. Sudah. Terus, ya Monas juga masuk tadi. masuk ya. Jadi ya mungkin saya bisa berbincangnya segitu aja sih tentang di bidang ekonomi gitu udah lama. Oke guys, mungkin sampai sini aja ya. Ya. Oh, ini udah aneh. Udah. Kenapa?
Karena durasi kita Oh, mau durasi, syuting di durasi. studio sebelah. Oh, kita aduh. Acara lawak dulu abis ini. Oh, lawak dulu ya. Kalau mau lihat ilmunya lagi Ilmu bisa besok malam. Bisa. Stay Stay tune aja. Stay tune. Stay tune. Tunggu aja ya. Di Imam Joming TV ya. Imam Joming TV. Jangan lupa. Jam 11 malam kita berbincang-bincang tentang politik. Apa bang? Habis ini acara apa, Bang? Instagraman. Oh, Instagraman. Oke. Apa di sini? Oke. Mau ada nih mau. Jangan. Berdua nama panggilannya siapa tuh bang? Joming. Jomi. Jomi. Bang Jomi. Saya. Ya, mungkin sekian ya. Saya tadi sebutkan namanya. Oh iya. Saya lupa, sorry. Saya. Sorry. Rafa. Berapa? Oh. Ini bodyguard saya siapa? Toto. Panggilannya juga Yanto, panggilan. Yabot. Yabot. Yabot itu ada singkatan Yanto botak. Nama keluarga apa nama marganya? Nama marga. Keluarga. Apa? Apa nama marganya? Gak tahu. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Cukup. Kita tutup dulu ya karena durasi sudah lewat batas juga. Oke, gimana? Untuk Amin. saya Imam Joming dan ini Ajudan. Ajudan? Yanto. Seperti nama aslinya adalah Julius Jopan. Julius jawaban Yanto Basna. Betul sekali. Betul sekali. Tebakan yang baik dari sama penonton ya guys ya. Oke. Tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.